Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan memberikan beberapa penjelasan terkait hadis sebagai syarat untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah studi hadis. Yang pertama, pembahasan mengenai hadis mudallas. Hadis mudallas secara bahasa bermakna gelap, sedangkan secara istilah yakni menyembunyikan cacat dalam sanad dan menampakkan cara periwayatan yang baik. Hadis mudallas ini terbagi menjadi dua golongan. Yang pertama tadlis isnad, yang kedua tadlis syuyuh. Nanti di dalam tadlis isnad ini ada pembagian yakni tadlis taswiyah. Kitab yang membahas tentang hadis mudallas ini yakni kitab At-Tabyin li Asma' al-Mudallisin karya Al-Khatib Al-Baghdadi. Selanjutnya adalah pembahasan mengenai hadis mursal khafi. Nah, hadis mursal khafi ini secara mursal secara bahasa bermakna melepaskan, sedangkan khafi artinya samar. Untuk pelaku hadis mursal ini disebut dengan mursil. Hadis mursal secara istilah bermakna perawi meriwayatkan dari seseorang yang semasa dengannya atau pernah bertemu dengannya, tapi tidak memungkinkan untuk meriwayatkan hadis atau melakukan periwayatan hadis. Atau juga bisa bermakna seorang yang tidak pernah bertemu tapi mengaku meriwayatkan hadis dari beliau. Nah, cara untuk mengetahuinya yakni pertama keterangan dari muhaddisin bahwa si rawi tidak pernah menerima atau mendengar hadis darinya. Yang kedua, pernyataan dari perawi sendiri, dan juga terdapat hadis lainnya sebagai tambahan sanad yang berbeda. Nah, perbedaan antara hadis mudallas dengan hadis mursal khafi ini adalah kalau hadis mudallas ini perawi meriwayatkan dari gurunya, tapi untuk hadis yang diriwayatkan ini, khusus hadis ini itu tidak berasal dari gurunya tapi mengaku berasal dari gurunya. Kalau hadis mursal ini memang bukan syekhnya dan bisa jadi tidak pernah bertemu tapi mengaku meriwayatkan hadis dari syekh tersebut. Selanjutnya yakni pembahasan mengenai hadis mardud karena perawinya tidak adil. Nah, ketika perawi tersebut tercela atau adanya cacatnya perawi, ini disebut dengan ta'ni ar-rawi, yakni menelitinya dari segi keadilannya, agamanya, dan kekuatan hafalannya atau kedobitan. Faktor yang menyebabkan tercelanya seorang perawi ini ditinjau dari dua aspek. Yang pertama dari segi keadilannya, dan yang kedua dari segi kedobitan atau kemampuan hafalannya. Dari segi keadilannya ini terbagi menjadi 5. Yang pertama suka berbuat dusta atau al-kidbu. Yang kedua tertuduh suka berbuat dusta atau al-tumnah bi al-kidbi. Yang ketiga fasik atau al-fisku. Yang keempat suka berbuat bid'ah atau al-bid'ah. Yang kelima menyembunyikan identitas perawi atau al-jahalah. Selanjutnya cacatnya perawi ditinjau dari segi kedobitannya terbagi menjadi 4. Yang pertama banyak berbuat salah atau fahsyu al-walad. Yang kedua jeleknya hafalan atau su'ul hifdi. Yang ketiga pelupa atau al-waflah. Dan yang terakhir banyak berhayal atau kasar al-auham. Selanjutnya pembagian atau klasifikasi hadis dhaif. Sebab perawi yang tidak adil ini, yang pertama adalah hadis maudhu. Jadi hadis maudhu ini adalah bisa dikatakan sebagai hadis palsu. Hadis ini sangat rendah derajatnya dan hukumnya ini haram dirawayatkan kecuali disertakan kata-kata yang menjelaskan bahwa hadis ini adalah hadis maudhu. Nah, cara yang ditempuh untuk mengetahui bahwa hadis ini maudhu adalah yang pertama dengan cara yang ditempuh para perawi dalam memalsukan matan ini. Yang pertama dengan memalsukan redaksi matan, dan yang kedua mengambil perkataan dari seorang hakim atau ulama dan kemudian meriwayatkannya mengaku sebagai hadis. Cara untuk mengetahui hadis ini maudhu, yang pertama adalah pengakuan dari si perawi atau si periwayat hadis. Yang kedua adanya indikasi hadis. Ya, selanjutnya adalah indikasi rawi, dan juga ada lafadz yang bertentangan dengan Al-Quran. Kedua, pembahasan mengenai hadis matruk. Hadis matruk ini adalah hadis yang rawinya tertuduh berbohong atau bisa disebut dengan al-tumnah bi al-kidbi. Jadi hadis matruk ini hanya diriwayatkan oleh satu orang perawi, yang mana bisa jadi perawi tersebut
juga terkenal suka berbohong. Selanjutnya adalah pembahasan mengenai hadis majhul. Jadi hadis majhul adalah hadis yang perawinya tidak dikenal jati dirinya. Jadi nantinya tidak bisa ditajrih. Hadis majhul sendiri terbagi menjadi dua, yakni majhul al-ain dan majhul al-hal. Nah, untuk hadis majhul al-ain ini diriwayatkan oleh satu orang yang memang tidak diketahui identitasnya, sedangkan untuk hadis majhul al-hal ini diriwayatkan oleh 2 orang atau lebih, tapi para perawi tersebut tidak sikoh atau tidak terpercaya. Selanjutnya yang keempat, pembahasan mengenai hadis mungkar. Hadis mungkar adalah hadis yang pada sanadnya ada seorang perawi yang parah kesalahannya atau banyak kelupaan atau juga tempat kefasikan. Dan hadis ini juga disebut dengan hadis yang sangat dhaif, sehingga tidak bisa dijadikan sebagai hujah atau mardud. Yang kelima adalah hadis mubham. Hadis mubham adalah hadis yang di mana sanadnya ini terdapat rawi yang tidak disebutkan namanya. Jadi dalam sanadnya nanti ada perawi yang anonim. Selanjutnya adalah hadis bid'ah. Hadis bid'ah ini bermakna sesuatu yang baru. Jadi nanti hadis bid'ah ini terbagi menjadi 2, hadis bid'ah mukaffirah dan juga hadis bid'ah mufassiqah. Jadi hadis bid'ah mukaffirah ini nantinya yang melebabkan pelakunya atau si perawinya menjadi kafir. Sedangkan hadis bid'ah mufassiqah ini menyebabkan pelaku atau si perawi tersebut disebut dengan fasik. Selanjutnya pembahasan mengenai hadis qudsi. Jadi hadis qudsi adalah hadis yang maknanya ini berasal dari Allah, sedangkan untuk redaksi atau lafadznya ini berasal dari Nabi Muhammad. Nah, untuk sandarannya hadis qudsi sendiri disandarkan kepada Allah, tapi juga bisa disandarkan kepada Nabi Muhammad sebagai kalam khobar. Perbedaan antara hadis qudsi dengan Al-Quran ini, kalau hadis qudsi maknanya berasal dari Allah, tapi redaksi atau lafadznya berasal dari Nabi, sedangkan Al-Quran semuanya murni, baik lafadz maupun baik makna maupun redaksi berasal dari Allah. Sedangkan perbedaan hadis qudsi dengan hadis ini berbeda dari segi, kalau hadis ini semua disandarkan kepada Nabi, kalau hadis qudsi maknanya berasal dari Allah, tidak berasal dari Nabi. Nah, Nabi sendiri mendapatkan ilham dari Allah untuk hadis qudsi ini bisa juga melalui mimpi yang benar. Selanjutnya pembahasan mengenai hadis marfu. Hadis marfu adalah hadis yang mana sebuah perkataan, perbuatan, ketetapan, takrir yang semuanya itu disandarkan kepada Nabi. Hadis marfu sendiri belum tentu sahih. Jadi tapi ketika hadis tersebut sahih atau hasan, maka hadis tersebut pasti berderajat marfu. Selanjutnya pembahasan mengenai hadis mauquf. Jadi hadis mauquf adalah hadis atau segala sesuatu, baik perkataan, perbuatan, takrir maupun ketetapan yang disandarkan kepada sahabat. Nah, untuk hadis marfu ini untuk hadis mauquf bisa menjadi marfu asalkan ada qarinah yang semisal. Selanjutnya pembahasan mengenai hadis maqtu. Kalau tadi hadis marfu ini penyandarannya kepada sahabat, kalau hadis maqtu disandarkan kepada tabi'in. Tabi'in adalah generasi yang berada di bawah tobaqohnya sahabat. Jadi hadis maqtu ini disandarkan kepada tabi'in atau sebawahnya. Dan hadis maqtu ini juga bisa menjadi hadis marfu asalkan ada qarinah atau indikasi yang semisal. Selanjutnya pembahasan mengenai hadis mardud atau hadis yang ditolak kehujahannya karena perawi yang tidak dhobit atau buruk dalam segi hafalan. Yang pertama ada hadis mungkar. Jadi hadis mungkar ini diriwayatkan oleh perawi yang sendirian. Jadi periwayatannya ini ahad atau satu, tapi perawi yang satu tersebut kedhobitannya tidak cukup kuat, sehingga
kurang bisa untuk dijadikan sebagai hujah. Yang kedua adalah hadis syadz. Syadz sendiri bisa bermakna janggal atau hilang. Jadi hadis syadz ini diriwayatkan oleh seorang perawi yang lumayan sikoh, jadi masih bisa untuk dipercaya, tapi hadis ini bertentangan dengan hadis lain, sehingga dikatakan hadis ini janggal. Yang ketiga adalah hadis mu'allal. Hadis mu'allal ini adalah hadis yang mana dari segi lahirnya atau dari segi dohirnya ini seakan-akan tampak terhindar dari cacat. Namun setelah dilakukan penelitian atau dilakukan kajian, ternyata hadis ini terdapat cacat di dalamnya. Selanjutnya adalah hadis mudaraj. Hadis ini dikatakan mardud karena susunan sanadnya yang dirubah. Jadi susunan daripada sanad tersebut tidak sesuai dengan yang asli. Yang kelima adalah hadis maqlub. Hadis maqlub ini karena dalam penyebutan sanad ini terbolak-balik, maksudnya pada tobakohnya atau pada tingkatannya ini terbalik antara contohnya pada tobakoh sahabat dan pada tobakoh tabi'in ini terbalik. Nah, hadis yang seperti ini disebut dengan hadis maqlub. Selanjutnya pembahasan mengenai hadis mutharib. Hadis mutharib adalah hadis yang diriwayatkan dengan versi yang berbeda. Jadi nanti ada periwayatan yang berbeda-beda dalam dari segi matan maupun dari segi sanadnya. Ini disebut dengan hadis mutharib. Selanjutnya adalah hadis mushaf. Hadis mushaf ini adalah hadis yang mana dalam segi matannya terjadi salah pengucapan atau juga perubahan ucapan huruf, sehingga hadis ini tidak bisa dijadikan sebagai hujah atau mardud. Selanjutnya pembahasan mengenai kodifikasi hadis. Kodifikasi hadis ini semacam pengumpulan hadis menjadi satu bentuk tulisan atau dihimpun menjadi kitab. Nah, yang pertama adalah kitab Jawami. Kitab Jawami ini adalah kitab karya Kiai Haji Ali Maksum, menantu dari Kiai Haji Munawir Kerapyak. Selanjutnya adalah kitab Musnad. Seperti sudah kita ketahui bahwasanya pembahasan mengenai kitab Musnad ini adalah kumpulan kitab hadis yang mana sistematika penyusunannya ini berdasarkan dengan nama perawi atau nama sahabat. Selanjutnya adalah kitab Sunan. Kitab Sunan ini seperti kitab karangan At-Tirmidzi, An-Nasai, Ibnu Majah, ini disebut dengan kitab Sunan. Jadi dalam sistematikanya disusun berdasarkan bab-bab fikih seperti bab toharoh, bab sholat, dan lain sebagainya. Selanjutnya adalah kitab Al-Muwatta. Kitab Al-Muwatta ini adalah karya Imam Malik. Selanjutnya kitab Musannaf. Ini adalah kitab yang berisi tentang hadis-hadis marfu dan juga maqtu. Kitab ini dikarang oleh Imam Abdul Razak As-Sun'ani. Selanjutnya adalah kitab Mu'jam. Nah, kitab Mu'jam ini bisa semacam kamus. Dan nanti sistematikanya ini atau penamaannya berdasarkan negeri atau daerah dari syekh atau nama sahabat tersebut. Contohnya adalah kitab Al-Mu'jam Al-Kabir karya Abu Al-Qasim Sulaiman bin Ahmad At-Tabari. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.